Perkenalkan, nama saya Gusti Setiawan Harefa, mahasiswa Teknik Informatika Pagi di STIM Kristen Human Indonesia. Baik, saya akan mempresentasikan hasil yang sudah saya buat di PowerPoint, yaitu judulnya Bahaya Penggunaan Narkoba pada Zaman Sekarang. A. Pengertian narkoba. Narkoba adalah zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, dan menyebabkan kecanduan. Istilahnya narkoba ini, teman-teman, dia berupa zat buatan yang berupa obat-obatan terlarang, dan juga bisa dari jenis-jenis tumbuhan, contohnya tumbuhan ganja ini. Hampir 50% di Indonesia anak muda zaman sekarang yang menyalahgunakan narkoba. Istilahnya di Indonesia yang kita cintai ini, teman-teman, sudah banyak yang kita temui, rata-rata anak-anak muda sekarang sudah mengonsumsi atau memakai barang-barang terlarang, yaitu narkoba atau narkotika ini. Bagian B, jenis-jenis narkoba. Bagian A, ganja. Ini adalah salah satu bahan atau tumbuhan yang berupa, kalau misalnya dia diolah menjadi sebuah barang, yaitu narkoba atau narkotika. Bagian A, ganja. Ganja adalah salah satu jenis narkoba yang terkandung di dalam tumbuhan. Istilahnya gini, teman-teman, ganja ini adalah dia berupa tumbuhan, tapi kalau dia diolah menjadi sebuah lintingan ini berupa rokok. Rokok ini nanti bulu ganja ini dikeringkan dulu. Setelah dikeringkan nanti dijadikan tembakau rokok, makanya nanti dibilang rokok lintingan. Ganja biasanya dijadikan lintingan untuk dihisap supaya efek dari zatnya bereaksi. Jadi yang saya bilang tadi, teman-teman, ini adalah salah satu tumbuhan yang ketika dikeringkan bisa menjadi salah satu narkoba atau narkotika setelah dia menjadi rokok nantinya. Bagian B, sabu-sabu atau metafirmetania. Sabu-sabu ini adalah salah satu jenis narkoba yang berupa obat-obatan. Obat ini digunakan untuk kasus parah ADHD. Jadi sabu-sabu ini, teman-teman, salah satu jenis narkoba atau narkotika yang bisa dibilang sering kita lihat di Indonesia ini. Jadi sabu-sabu ini berupa pil atau obat-obatan yang kadang digunakan untuk mengonsumsi, yaitu narkoba. Dan ganja ini kalau misalnya di luar Indonesia atau di Jepang, Cina, bisa digunakan untuk obat yang kasus parahnya ADHD. Istilahnya ADHD ini adalah kondisi kesulitan fokus, hiperaktif, dan impulsif. Siapa tahu kawan-kawan bertanya, apa sih itu hiperaktif? Hiperaktif ini, teman-teman, kecenderungan diri yang sangat aktif. Istilahnya sering melakukan pekerjaan, aktivitas tanpa batas waktu, jadi tidak pernah merasakan capek. Jadi dari situ, kalau dari negara lain, narkoba yang jenis sabu-sabu ini bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Kedua, impulsif. Impulsif adalah tindakan yang tanpa mempertimbangkan risiko. Istilahnya penyakit ini adalah penyakit saraf yang seketika kita melakukan hal tersebut tapi tidak pernah memikirkan apa nanti risiko ke depan dan bagaimana nanti ke depannya, entah bagus atau kayak mana. Jadi istilahnya asal dibuat. Jadi seperti itu. Jadi semua penyakit ini kalau misalnya di luar Indonesia, untuk Jepang, Korea, ini bisa jadi obat buat kasus parah ini. Tapi kadang di Indonesia disalahgunakan untuk menjadi narkoba, teman-teman. Bagian C, solusi pencegahan pada penggunaan narkoba. Jadi teman-teman,
solusi pencegahan narkoba pada pengguna narkoba ini, yaitu satu, kita sebagai manusia yang di bumi harus menjaga istilahnya menjaga, jangan sempat terpengaruh terhadap orang-orang yang mengonsumsi atau memakai itu. Kedua, jauhilah orang-orang yang memakai barang-barang terlarang tersebut. Istilahnya kita tidak menjauhi, kita pergi gitu, tapi kita menjauhi barangnya. Kalau orangnya kita bujuk, kawan, jangan seperti itu, ini adalah obat-obat yang dilarang di Indonesia. Kita masuk ke bagian D, kesimpulan dan saran. Jadi di kesimpulan dan saran ini, perbanyaklah waktu dengan orang tua. Kalau misalnya keluarga dekat ada, ya keluarga, perbanyak berdoa dan perbanyak olahraga rutin setiap hari, biar tubuh kita juga sehat dan bugar, dan tidak ada rasa untuk mencoba barang-barang haram seperti ini. Jadi sekian saja presentasi dari saya. Misalnya ada kekurangan kata dan dalam materi saya, mohon dimaklumi. Terima kasih.